Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi dengan pelajaran Pak Agus dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran sebagaimana biasanya. Dan Bapak harap anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan dan selalu jaga diri. Dalam keadaan seperti ini, jangan terlalu banyak bermain di luar. Semuanya tetap semangat dalam belajar walaupun dalam keadaan seperti ini. Kita sama-sama berharap bahwasanya semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Bapak ingin bertanya tentang soal materi pada minggu yang lalu, yaitu yang pertama tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Nah, dalam materi tersebut, sekiranya apa yang masih kalian ingat tentang hal itu? Nah, jika kalian masih ingat, coba tuliskan di kolom komentar apa yang kalian ingat tentang materi pada minggu yang lalu. Ya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4. Materi kita yaitu tentang sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Tentunya kita mengenal sifat mulia Nabi Muhammad SAW, yaitu ada 4. Yang pertama ada siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nah, untuk itu keempat sifat mulia tersebut kita akan membahasnya pada pertemuan kali ini. Jadi jangan lewatkan video ini, jangan dilompat-lompat sehingga kalian bisa paham. Ya, baik, kita mulai dari yang pertama yaitu siddiq, yang artinya jujur. Maka ketika Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur, maka mustahil beliau bersifat kizib, yang artinya suka berbohong atau berbohong. Nah, lalu apa yang bisa kita contoh dari sifat tersebut? Ketika misalnya orang tua bertanya kepada kalian semua, apakah kalian sudah melaksanakan sholat zuhur misalnya? Nah, kalian menjawab harus jujur. Jika sudah, bilang sudah. Jika belum, ya bilang belum. Maka itulah sifat mulia, yaitu sifat jujur yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu tentang sifat amanah. Amanah itu artinya terpercaya. Maka mustahil Nabi Muhammad SAW bersifat khianat, yang artinya mengkhianati. Nah, ketika kita memiliki sifat amanah tersebut, jangan sekali-kali kita melakukan khianat atau melenceng dari apa yang orang berikan kepercayaan kepada kita. Nah, misal kita ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika salah satu guru di sekolah menyuruh kalian misalnya membeli buku atau membeli tinta di warung depan sekolah, maka perintah tersebut harus dilaksanakan dengan baik. Harus dilaksanakan dengan baik, dengan membeli tinta di warung depan sekolah. Jangan bersikap sebaliknya atau berkhianat. Kita mengambil uang yang dari guru tersebut kemudian kita bawa keluar, bukannya untuk membeli tinta, akan tetapi membeli makanan. Maka itu salah satu sifat buruk, sifat mustahil Nabi Muhammad SAW yang biasa kita sebut dengan khianat, lawan kata dari amanah. Kemudian yang ketiga ialah
sifat beliau yaitu tablik. Tablik artinya menyampaikan. Maka mustahil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat kitman, yang artinya menyembunyikan. Nah, lalu apa contoh yang bisa kita tarik dari sifat tersebut? Semisal ya, tablik yang artinya menyampaikan. Ketika anak-anak sudah selesai belajar mendapatkan suatu ilmu dari pelajaran di sekolah, maka ketika anak-anak menemukan salah satu teman dari kalian yang tidak memahami ilmu tersebut, maka kalian perlu memberitahukan kepada mereka. Kalian perlu mengajarinya. Karena kalian sudah paham tentang ilmu tersebut, maka kalian harus menyampaikan ilmu itu kepada teman kalian yang belum paham. Nah, maka itu yang disebut dengan tablik, menyampaikan. Maka ilmu yang kita miliki kita sampaikan kepada teman kita, kepada teman-teman di rumah. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian sifat yang keempat yaitu fatonah. Fatonah artinya bijaksana dan cerdas. Nah, Nabi Muhammad itu juga seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beliau juga disebut sebagai Madinatul Ilmu, kotanya ilmu, sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah Babul Ilmu, pintunya dari ilmu tersebut. Maka sangat pantas memiliki sifat yang keempat yaitu fatonah, cerdas. Maka mustahil beliau bersifat baladah yang artinya bodoh. Lalu bagaimana cara kita untuk mengikuti sifat yang keempat itu? Tentunya dengan belajar. Nah, kegiatan kita saat ini yaitu sedang belajar. Kita ingin mengikuti apa yang Nabi Muhammad SAW contohkan dalam keempat sifat tersebut. Ada siddiq, ada amanah, ada tablik, dan juga fatonah. Jujur, tablik menyampaikan, kemudian amanah dapat dipercaya, kemudian fatonah yaitu cerdas dan bijaksana. Maka ketika kita bisa menguasai keempat sifat tersebut, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di situ. Apa yang kita dapatkan pada hari ini semoga bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadikan apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah. Bisa bermanfaat untuk kita pribadi dan untuk orang-orang lain di sekitar kita. Bapak cukupkan pembelajaran ini sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.